Jika surga dan neraka gak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Assalamualaikum kodok. Assalamualaikum. Di belakang. Oh, ya. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ada apa? Begini dok. Jadi saya pernah bikin video tentang Pak Quraish Shihab. Ya. Terus? Nah itu haternya itu banyak sekali. Sebenarnya saya itu nggak masalah orang menghina saya, menyesat-nyesatkan saya. Tapi ini Pak Quraish loh yang dihina, Pak Quraish disesat-sesatkan segala macam. Ya kalau bisa sampean komentari lah itu. Kenapa harus saya? Kan sampean juga sudah biasa bikin video. Ya nanti kalau saya ngomentari, saya ikut disesat-sesatkan, dihina-hina. Katanya nggak apa-apa. Ya kan lebih baik sampean saja gitu kan, mereka nggak akan berani gitu menghina sampean. Oh kodok sesat, kodok kafir. Iya dong, kan saya kan hewan yang dimuliakan Nabi, yang nggak boleh dibunuh. Ya termasuk pembunuhan karakter kan ya nggak boleh kan, jadi nggak mungkin kan sama dihina sama mereka. Oh, tentu saja. Ya. Jadi gimana? Begini dok. Sebenarnya kenapa sih kok ada orang yang komentar buruk itu kenapa gitu, khususnya di video saya itu? Oh, itu permasalahannya itu sebenarnya orang berkomentar buruk itu karena beberapa faktor. Faktor yang pertama mungkin karena nontonnya nggak sampai selesai. Tapi itu nggak masalah kan, malah sampean sendiri kan yang bilang jangan tonton sampai selesai biar salah paham. Tapi nanti kalau mereka salah paham, saya jadi ikut dosa dong. Loh, ya enggak toh. Wong mereka yang salah paham, kenapa Anda yang berdosa? Kan ya lucu. Itu sama kayak di pom bensin, terus ada keterangan dilarang merokok di sini. Terus malah nyumet mercon, malah api unggun. terus dikasih tahu, kenapa kamu malah nyumet mercon, kenapa malah nyumet api unggun. Terus katanya kan yang dilarang merokok, itu kan koclok. Terus nggak mau disalahkan, katanya ya yang salah ya pom bensinnya. Nah dia yang salah paham, kenapa yang salah jadi pom bensinnya. Itu kan ya lucu. Kemudian yang kedua mungkin karena faktor benci kali ya. Orang yang sudah benci sama Pak Quraish misalnya, mbok nafsirkan 30 juz Al-Quran, nggak akan peduli mereka. Yang dibahas ya yang menurutnya salah saja. Mbok anaknya nggak berjilbab, mbok isu Syiah, yang jelas-jelas itu fitnah pada beliau ya toh. Terus kita mau ngasih tahu mbok kayak gimana pun mereka nggak akan percaya. Pak Quraish sendiri yang mengklarifikasi, yuk dianggap takiyah, kan ya repot kalau kayak gitu. Ya sudah, yuk biarkan saja. Dan ya bagaimana lagi, namanya orang yang sudah benci ya. Orang kalau sudah benci itu ya urusannya hati. Kadang-kadang itu malah sudah jadi semacam hobi ya. Terus yang ketiga itu mungkin karena nggak open minded. Ini parah banget sih. Karena ilmu itu hikmah, dan hikmah itu al-hikmatu dholatul mukmin. Hikmah itu sesuatu yang hilang pada orang mukmin, harus dicari. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Mereka yang ngeyel,
Tapi kan Cina komunis. Kan ya repot toh. Musuh orang kayak begitu itu repot. Makanya mencari ilmu itu tolabul ilmi faridatun. Itu enggak mewajib, enggak mengfardu, tapi faridatun. Itu wazannya fa'ilatun berfaedah lil mubalaghah. Artinya sangat fardu. Kalau bahasa Indonesianya ya sangat perlu. Tapi mereka ini kan orang-orang yang bulet tuh. Orang-orang yang susah diatur. Wong disuruh cari ilmu, ilmu datang malah nggak diambil, kan aneh. Ilmu itu seperti hujan. Ilmu itu seperti hujan. Hujan itu nggak ada yang kotor. Kok ada air hujan kotor? Itu bukan air hujannya yang kotor, tapi wadahnya. Wadahnya bersih tapi airnya tetap kotor. Oh, itu berarti udaranya. Nggak ada hujan yang membawa penyakit, itu nggak ada. Kok ada orang habis hujan-hujan terus sakit? Itu karena virus-virus yang bertebaran saat hujan. Seperti itu. Dan kalau mau tada hujan itu wadahnya harus dibuka biar hujannya masuk. Kalau wadahnya ditutup, hujannya sederas apapun sampai banjir-banjir, itu sama saja, airnya nggak akan masuk. Itu. Kemudian yang keempat, mungkin karena tidak sependapat. Yang terakhir ini adalah yang paling bisa dimaklumi. Misalnya tentang jilbab, mereka tidak sependapat, itu wajar. Karena memang jumhur ulama yang mengatakan jilbab itu wajib. Tapi saya nggak berjilbab, ini berarti dosa dong? Ya kamu kan cowok, gimana sih? Nggak lucu ah. Cuma gini ya, sini. Masalahnya adalah kadang-kadang tidak sependapat itu memiliki kemungkinan sebagai percampuran dari beberapa faktor tadi. Dan dari sinilah muncul intoleran. Ada yang berkata itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, padahal itu menyelisihi taklid butanya atau menyelisihi akalnya. Tentu saja beragama harus dengan akal. Wahyu tanpa akal tidak akan terbaca. Masalahnya seberapa tajam akal Anda. Memahami wahyu juga harus dengan hati, tapi masalahnya seberapa jernih hati Anda. Persoalan akidah bukanlah persoalan sepele. Paling tidak kita harus menentukan dulu siapa mazhab yang kita anut, dasar apa yang digunakan mazhab tersebut. Saya, termasuk juga sampean kan, bermadhab Ahlus Sunnah Asy'ariyah yang mensejajarkan antara wahyu dan akal. Kita akan ambil contoh tentang amal bukan jaminan seseorang masuk surga, yang kayak di videonya sampean yang bahas Pak Kures itu, yang komentarnya mengerikan sekali. Amal bukan jaminan seseorang masuk surga. Orang Islam bisa masuk neraka, orang kafir juga bisa masuk surga. Bisa loh, ini orang itu nggak memperhatikan kalimatnya. Ada kata bisa. Apakah bisa itu pasti terjadi? Ya belum tentu. Apakah orang kafir nanti masuk surga? Bisa. Apakah mereka masuk? Belum tentu. Gitu loh. Itu orang yang nggak mikir sampai situ gitu loh. Orang Mu'tazilah itu merasa pendapatnya yang paling masuk akal. Mereka mengatakan bahwa orang baik ya harus masuk surga, orang jahat ya harus masuk neraka. Ya memang masuk akal mereka, tapi itu sebenarnya aneh, sebenarnya janggal. Wong Tuhan kok diatur-atur, wong Tuhan kok dipaksa-paksa. Padahal dalam Al-Quran disebutkan la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Jadi yang dimintai pertanggungjawaban itu manusia. Allah yang enggak. Allah itu
nggak ada yang bisa memintai pertanggungjawaban Allah atas apa yang Allah lakukan. Yang dimintai pertanggungjawaban itu manusia. Gitu. Jadi kalau Allah terus memasukkan orang beriman ke neraka, memasukkan orang kafir ke surga, ya terserah Allah. Jadi bisa ya orang kafir masuk neraka, terus orang Islam masuk, orang kafir masuk surga, orang Islam masuk neraka? Ya bisa, tapi apakah itu yang nanti akan terjadi? Ya terserah Allah. Bisa itu belum tentu terjadi, gitu loh. Makanya kata Syekh Ar-Razi itu, annahu yajuzu ala madhabina minallahi ta'ala ayyudkhilal kuffara al jannata wa ayyudkhilaz zuhada wal ubada annara. Kenapa? Li'annal mulka mulkahu wala i'tirada li ahadin alaihi. Tapi gini dok, katanya orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah itu, dia dosanya tidak akan diampuni. Ya memang, tapi begini, inna ghufranahu jaizun indana wa inda jumhuril basriyin minal mu'tazilah. Mengapa? Li'annal iqaba haqqullahi alal mudhnib wa fi isqatihi manfaatun lil mudhnib wa laisa fi isqatihi ala Allahi madarrah. Jadi pendapat bahwa amal bukan jaminan orang masuk surga itu ya masuk akal sekali. Dan ini berdasarkan hadis. Hadisnya, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Seseorang nggak masuk surga sebab amalnya. Terus bagaimana dengan misalnya ada ayat wabashiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh nanti akan masuk surga dengan segala fasilitasnya dan mereka kekal di dalamnya. Dan Allah kan nggak mungkin mengingkari janjinya. Ada ayat innaka la tukhliful mi'ad, ada innallaha la yukhliful mi'ad. Itu bagaimana dok? Oh itu jadi begini. Perhatikan kata lahum, ya. Di situ ada huruf jerlam. Apa namanya? Ganjaran atau hadiah. Berbeda dengan yang di hadis tadi. La yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Apa makna ba di sini? Yaitu sebab amalnya. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, ganjarannya itu surga gitu. Tapi bukan amalnya itu yang menjadi penyebab mereka masuk surga. Paham gak sih kamu? Itu sama kayak gini. Orang yang bekerja keras, mereka akan kaya. Tegese hadiah orang yang bekerja keras itu kaya. Apakah kerja keras itu penyebab seseorang kaya? Enggak. Karena kaya itu karunia Allah. Yang menjadikan dia kaya itu Allah. Buktinya banyak orang yang kerja keras tapi tetap kere. Ada yang biasa aja malah sugih. Sama kayak orang belajar. Belajarlah agar kamu pintar. Apakah pintar itu karena belajar? Bukan, tapi karena Allah yang menjadikannya pintar. Nyatanya ada orang yang sergap ngaji tapi gak pintar-pintar. Ada yang malas belajar tapi pintar, tapi tambah nemen. Kayak gini nih kalau mau jelasin ke orang-orang caranya gimana ya? Ya tinggal dijelasin aja.
Tapi memang agak susah sih, karena orang dikasih tahu kalau yang bikin kayu terbakar itu Allah, bukan api, itu susah. Sudah dikasih contoh, Nabi Ibrahim dibakar nggak kepanasan, nggak terbakar, ya tetap nggak percaya, pancen tauhidnya masih rendah, masih bertumpu pada panca indera, bertumpu pada sebab akibat. Yang mereka yakini itu kan ya kalau terbakar itu ya karena ada api, itu yang menjadikan basah itu ya air. Itu kan tauhidnya orang-orang rendahan toh, yang keimanannya masih cetek. Susah dikasih tahu kalau api itu nggak punya kekuatan apa-apa, yang menjadikan terbakar itu Allah. Susah kayak gitu. Air itu nggak punya kekuatan apa-apa, yang menjadikannya basah itu Allah. Itu susah seperti itu. Dan bahkan itu sebenarnya ya termasuk ya syirik, termasuk syirik. Sembuh dari penyakit, oh ini karena dokter. Nah itu gimana itu? Ya ini sebenarnya termasuk syirik nih. Insya Allah ya Allah itu memaklumi lah orang-orang seperti itu ya, memaklumi karena akalnya orang itu ya kan macam-macam. Dan bentuk maklumnya Allah itu, misalnya Allah menjadikan apa-apa itu ya sesuai sunnahnya, atau yang biasa kita sebut dengan hukum alam. Orang suka lupa bahwa sebenarnya hukum alam itu ya hukum Allah. Terus bagaimana dengan janji Allah itu, bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya? Innallaha la yukhliful mi'at, itu enggak mutlak, tapi bisyartin. Sekarang ada orang kafir, kan katanya kekal di neraka, ya toh? Ada orang mukmin, katanya kekal di surga. Terus kalau ada orang kafir semasa hidupnya, habis itu tobat beriman, apa ya terus yang separuh kekal di neraka, yang separuh kekal di surga, kan ya ndak, ya toh? Jadi itu enggak mutlak. Tapi begini, ada yang nanya, kalau masuk surga karena rahmat Allah, kenapa kita harus ibadah? Ya udah maksiat aja sambil nunggu rahmat Allah. Itu namanya orang semprul. Sebenarnya Tuhan dia itu siapa toh? Allah atau surga? Kita itu ibadah ya karena Allah, karena Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Gitu loh. Kerja itu nggak menjadikan orang kaya. Kenapa kita harus kerja? Karena Allah memerintahkan kita kerja. Sholat itu tidak menjadi jaminan seseorang masuk surga. Lalu kenapa kita sholat? Ya karena Allah memerintahkan kita sholat. Kenapa kita meninggalkan maksiat? Kenapa kita tidak berzina? Kenapa kita tidak berjudi? Ya karena Allah melarang itu. Bukan karena zina itu pasti masuk neraka, judi pasti masuk neraka. Itu sebenarnya Tuhanmu itu Allah atau surga dan neraka. Itu tauhid semacam itu harus diperbaiki. Kok ada orang ibadah karena surga, berarti itu ibadahnya karena nafsu. Enggak, nafsu gimana? Wong yang dibayarkan itu ibadah, terus nanti masuk surga ketemu bidadari makan banyak. Enggak ada terus berharap nanti biar ketemu Allah. Makanya kalau orang tauhidnya kuat, itu sama kayak di akhir surat Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surga itu ya ahad, neraka itu ya ahad. Dan ada kalimatnya Rabi'ah Al-Adawiyah yang penting sekali untuk direnungkan, yaitu annahu laulam yakun thammatu raja'in fil jannah wa khawfin minal jahim afakanu ya'budunal haqqa wa yuti'unah. Seandainya orang itu enggak berharap surga, enggak takut sama neraka, apakah mereka masih menyembah Allah dan masih menaatinya?
Ini ada itu di lagunya Chrisye sama Ahmad Dhani. Jika surga dan neraka gak pernah ada, masihkah kau sujud kepada